Materi Akidah Akhlak kelas 4. Kisah Sa'labah. Sa'labah dikenal sebagai orang yang tekun beribadah. Pada siang hari itu, selepas sholat berjamaah, Sa'labah tergesa-gesa pulang. Rasulullah pun menghampirinya dan menegurnya. "Ada apa, Sa'labah? Kenapa engkau tidak berdoa dan juga berzikir?" "Kami hanyalah orang miskin ya Rasul. Kami hanya mempunyai satu pakaian yang kami gunakan untuk sholat. Sedangkan di rumah istriku belum melaksanakan sholat, sehingga kami harus segera bertukar pakaian." Kemudian Sa'labah pun meminta kepada Rasulullah, "Wahai ya Rasul, jika engkau berkenan maka doakanlah kami, agar kami terbebas dari kemiskinan ini dan mendapat banyak rezeki." Untuk hal ini Sa'labah utarakan selama 3 hari, dan di hari yang ketiga Rasulullah tak dapat lagi menolak Sa'labah. Rasulullah mendoakan Sa'labah agar diberikan rizki yang berlimpah. Rasulullah juga memberikan kambing kepada Sa'labah. Sa'labah membawa pulang kambing itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, hingga akhirnya kambing itu beranak pinak menjadi banyak sekali. Kemudian lahan-lahan di Madinah juga banyak yang dijadikan kandang untuk kambing-kambing Sa'labah. Dari banyaknya kambing yang ia miliki menjadikan Sa'labah sibuk untuk mengurusi hartanya. Ia pun sudah jarang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Di manakah Sa'labah? Kenapa aku tidak pernah melihatnya datang ke masjid?" Jawab beberapa sahabat yang lain, "Ia kini tengah hidup dengan kaya. Ia disibukkan untuk mengurus hartanya dan juga ternaknya ya Rasul." "Kalau memang seperti itu, kenapa dia tidak membayar zakatnya? Bukanlah Allah sudah memerintahkan untuk membayar zakat?" Sehingga 2 utusan Rasulullah diminta untuk mendatangi rumah Sa'labah guna untuk membayarkan zakat Sa'labah atas hartanya. Setelah dihitung berapa banyak harta Sa'labah, memang seharusnya Sa'labah membayar zakat untuk hartanya tersebut. Namun, apa yang terjadi? Sa'labah dengan geramnya, ia menolak untuk membayar zakat. Kemudian hal itu pun diceritakan oleh sahabat yang lain kepada Rasulullah. Mendengar hal itu, Rasulullah menjadi sedih. Ia kehilangan sahabat yang dulunya tekun dalam beribadah. "Celakalah Sa'labah, celakalah ia." Rasulullah berkata demikian. Setelah hal itu, kemudian Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 75. Setelah turunnya surat At-Taubah ayat 75, surat ini segera tersebar ke seluruh wilayah Madinah, dan hingga tersebar pula terdengar oleh kerabat dari Sa'labah. Kemudian Sa'labah diberitahu bahwa dalam surat tersebut ada atau mengandung sikap yang dilakukan oleh Sa'labah. Hal tersebut membuat Sa'labah tertegun dan menjadikan Sa'labah sadar akan perbuatannya, yang selalu mengedepankan, yang selalu berbuat sesuai dengan keinginan serta hawa nafsunya. Setelah itu, Sa'labah kemudian cepat-cepat mendatangi Rasulullah. Ia membawakan zakatnya yang akan diberikan kepada Rasulullah. Namun, apa jawaban Rasulullah? Rasulullah berkata, "Sebab kedurhakaanmu lah Sa'labah, Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Setelah mendengar hal itu, Sa'labah menjadi semakin sedih. Hari-harinya diliputi dengan penyesalan. Kemudian ia kembali ke rumah. Selang beberapa waktu, terdengar kabar bahwa Rasulullah telah meninggal. Hal ini menjadikan Sa'labah semakin menjadi sedih karena taubatnya belum diterima hingga Rasulullah wafat.
Berikut adalah arti dari surat At-Taubah ayat 75-76 yang di dalamnya Allah memurkai dan membenci orang-orang yang berakhlak tercela. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah. Pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Nah, maka setelah itu Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya. Namun mereka menjadi kikir atas karunia itu. Mereka menjadi berpaling dan mereka memanglah orang-orang yang membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena memang mereka telah memungkiri apa yang telah Allah berikan kepada mereka, dan mereka juga memungkiri atas ikrar yang mereka buat sendiri, atau mereka berlaku dusta. Mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan juga bisikan hati mereka, dan bahwasanya Allah yang maha mengetahui segala yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Setelah meninggalnya Rasulullah, kepemimpinan umat dilanjutkan oleh para khalifah. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq ini, Sa'labah juga mendatangi Abu Bakar dan juga memberikan zakatnya. Namun Abu Bakar berkata, Rasulullah saja tidak mau menerima zakatmu, bagaimana mungkin aku akan menerima zakatmu? Kemudian berganti kepemimpinan kepada khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Namun juga sama, Umar bin Khattab juga tidak bisa menerima zakat Sa'labah. Hingga pada khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Namun lagi-lagi Utsman bin Affan juga tidak dapat menerima zakat dari Sa'labah. Kemudian dikisahkan setelah hal itu, Sa'labah menjadi berangsur-angsur kembali kepada kehidupannya dulu, yaitu hidup dalam kemiskinan, hingga kemudian ia meninggal. Dari kisah Sa'labah ini, banyak sekali hikmah dan juga pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Sa'labah. Kita ceritakan di atas bahwa Sa'labah menjadi orang yang tekun dalam beribadah. Namun di saat itu ia tengah dalam kehidupan yang miskin, serba kekurangan. Tetapi kemudian ia didoakan oleh Rasulullah dan dia mempunyai harta yang banyak. Namun ia malah melupakan janjinya. Ia tidak mau melaksanakan ibadahnya kepada Allah. Ia juga tidak melaksanakan membayar zakat yang seharusnya dilakukan. Ia sibuk mengurusi hartanya hingga lalai akan kewajibannya. Kemudian saat dimintai untuk membayar zakat, Sa'labah enggan dan tidak mau membayar zakat. Dia berlaku tamak, sombong, dan juga kikir terhadap nikmat dari Allah. Sehingga hikmah dari kisah Sa'labah ini yang pertama, selalu beribadah kepada Allah, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu mempunyai banyak harta maupun tidak sedikit pun. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Apapun yang diberikan Allah harus tetap kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menghindari sifat takabur dan juga kikir. Sebagaimana dalam kisah Sa'labah, seharusnya sudah patut kita hindari sifat-sifat tercela tersebut. Yang keempat, beribadah hanya kepada Allah.
Tidak ada yang lain yang dapat disembah kecuali hanya kepada Allah kita menyembah. Yang terakhir, selalu menepati janji kepada orang lain dan juga janji kepada Allah, serta berlaku taat kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Demikian dari kisah Sa'labah, semoga dapat kita jadikan pedoman agar senantiasa berakhlakul karimah.